Apakah keresahan, kegundahan yang dialami oleh teman-teman fans One Piece ini relevan sama permasalahan yang ada di Indonesia, Mas Iman? Iya betul sekali. Mohon izin sebelumnya Pak Ustadz, saya izin klarifikasi bahwa yang Pak Ustadz sebutkan tadi itu mungkin lebih ke arah akun fanspage-nya Siap. yang menyukai Oda Sensei. Siap salah. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mohon maaf izin sebelumnya. Tenang. Pak Ustadz nggak akan marah, tenang, aman kok. Siap. Aman. Mohon izin. Siap. Lanjut, Man. Lalu untuk akun sendiri, akun Instagramnya eiichiro_staff. Lalu ada One Piece _staff, itu yang merupakan akun ofisialnya. Begitu. Lalu kita kebetulan di Indonesia sudah diberikan amanah kepercayaan oleh IP Jepang langsung untuk membuat akun resmi Instagram One Piece. Gitu. Jadi One Piece oneppiece.indo.official gitu. Lalu izin juga mohon maaf menambahkan bahwa kita diberi kepercayaan penuh oleh Jepang untuk membangun pertama kalinya One Piece Cafe permanen di Asia. Tuh. Kemudian pertanyaan saya tadi, apakah relevan dengan kegundahan teman-teman dengan persoalan di Indonesia saat ini? Bagaimana, maaf? Apakah relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ketika teman-teman ikut bersuara dengan simbol Jolly Rogers itu? Menurut saya itu mungkin sangat-sangat relevan karena kita merasakan keresahan dan kita pengen sih ini momen kemerdekaan bukan hanya untuk adu domba, bukan hanya untuk apapun itu, tapi ini momen untuk mengimbarkan dan relevansinya itu dalam di dunia One Piece-nya sendiri itu sangat nyata seperti yang ada di sini. Namun sekali lagi saya klarifikasi, simbol ini tidak ada artinya di dunia nyata. Hanya tapi koordinasi komunikasi dengan teman-teman di daerah, Mas Iman, mereka yang mungkin belum tahu aturannya, tapi mereka lebih memilih memasang One Piece mungkin dibandingkan merah putih. Itu narasi yang berkembang saat ini. Nah, di sini mungkin saya mumpung ada pakar hukum, mungkin bisa sekalian dan sekaligus untuk mungkin bisa mengedukasi bagaimana sih Pak caranya agar kita aman untuk memasang dan mengekspresikan ini dan Jolly Roger. Kalau dari saya, pertama gini, ekspresi itu harus berani. Dan dalam tanda kutip, memang kita harus paham hukum dan jangan sampai melewati batas hukum. Tapi kita harus belajar dari Gus Dur. Gus Dur itu bahkan mengapresiasi, ini bahkan bintang kejora waktu itu ya Gus Dur ya. Dia bilang asal di bawah jangan lebih tinggi, anggap aja umbul-umbul. Itu bahkan se-ekstrem itu Gus Dur gitu. Dan dalam banyak hal lainnya, kemarin saya dengar Pak, ada supir truk, dia mau nyebrang ke pelabuhan. 3 hari dia tertahan di pelabuhan dan nggak bisa gara-gara macet 10 km. Dia kesel, dia pasanglah bendera Jolly Roger. Dia menjadi ekspresi yang ditayangkan oleh supir truk itu. Dalam artian banyak orang, banyak cara. Maka ekspresi itu ya bebaskan aja, jangan dibatasi sepanjang tidak melanggar undang-undang. Kira-kira itu loh. Dan apakah relate ya? Apakah relate? Misalnya keluhan soal keadilan. Itu ada banyak datanya World Justice Project misalnya, menempatkan angka Indonesia dalam posisi yang mengkhawatirkan. Angkanya FIDEM, angkanya Freedom House, angka banyak lembaga evaluasi dari banyak kampus, mengevaluasi situasi hukum kita emang banyak masalah gitu, tidak baik-baik saja. Jadi cara mereka sebenarnya relate dengan temuan-temuan kampus juga, dengan evaluasi dari Mbah Sujiwo Tejo yang seringkali mengkritik situasi negara. Jadi sangat relate. Dan mereka bahasanya dengan simbol Jolly Roger. Jadi sebatas ekspresi, kreativitas. Ya, laporannya YLBHI tiap tahun juga mengevaluasi. Jadi kalau YLBHI pakai laporan tahunan, mereka pakai simbol Jolly Roger. Sama aja bahasanya gitu loh. Saya boleh komentar? Ya, ini saran buat Anda semua, termasuk saran buat para penonton nih ya. Jadi memang soal tafsir ini adalah sebuah persoalan besar dalam hal apa yang kita kenal sebagai kebebasan berekspresi. Ya, Anda kan pasti merasa bahwa gini aja kok dilarang, ini kan kebebasan kami untuk mengekspresikan pandangan kami. Nah, kita harus ingat tapi di dunia ini tafsiran tentang seberapa bebas kita berekspresi itu bisa sangat beragam. Jangan Anda menganggap bahwa apapun kemudian bebas diekspresikan dimanapun selama itu misalnya tidak melanggar hukum. Karena persoalan melanggar hukum itu tadi multitafsir, ada tafsirnya tentang apa makna dari pernyataan Anda, dari simbol yang Anda keluarkan. Saya kasih contoh gini, atau paling gampang kita melihat ke negara-negara di dunia ini ya. Negara yang bilang bahwa
kalian bebas ngapain pun termasuk tadi membakar bendera, menginjak-injak bendera, itu namanya negara yang namanya Amerika Serikat. Kebebasan berekspresi mereka sampai level itu. Anda mau apain itu bendera Anda? Itu kan ekspresi Anda, terus kenapa orang harus melarang? Inggris juga begitu, yang saya tahu ya. Tapi bahkan negara-negara Eropa sendiri, yang lain, itu nggak ada yang sebebas itu. Jerman tuh barangkali mirip-mirip sama Indonesia. Buat mereka tuh yang namanya bendera itu, barangkali karena ada masa lalu yang sangat pahit dengan Nazi dan seterusnya, itu sangat mereka lindungi. Jangan pernah Anda hina bendera mereka dengan cara seperti misalnya menempelkan gambar tertentu di bendera Jerman. Itu Anda kena di sana, kena pidana. Prancis yang kita percaya sebagai salah satu negara yang jadi memperjuangkan demokrasi paling awal, itu juga mengatur ya. Nah, tapi di banyak negara Eropa lainnya, semua itu tergantung pada apakah apa yang Anda lakukan bisa masuk dalam kategori penghinaan. Kalau Jerman tuh Anda nempel apapun di bendera, itu udah salah, bendera Jerman. Anda tempel One Piece lah, atau supaya jangan, ini saya takut penggemar TV One yang bukan penggemar One Piece terganggu nih ya. Pasang gambar Naruto. Apalagi sih lawannya? One Piece, Naruto, Dragon Ball gitu ya. Ini Jepang semua ya? Apa? Iya ya. Jepang itu Jepang. Kalau Korea nggak ada ya? Manhwa solo leveling. Apa? Solo leveling. Ya itulah. Solo leveling Mas. Saya nggak tahu. Namanya Mas, solo leveling. Atau Indonesia apa sih? Sibut. Gatot kaca. Ya, Gatot Kaca, Gundala. Anda pasang di bendera dia, itu Anda melanggar hukum. Karena memang nggak boleh diganggu si bendera itu. Tapi kalau negara-negara lain itu lebih ke arah tergantung. Anda tuh masuk dalam kategori menghina atau enggak. Termasuk soal yang tadi lebih tinggi atau enggak itu tergantung. Ya, nggak ada satu jawaban tunggal dalam berbagai kasus yang bisa terjadi di negara-negara tersebut. Jerman yang keras, yang levelnya menengah-menengah tuh kayak Prancis, Swiss, Italia ya. Itu level-levelnya adalah seharusnya nggak boleh, tapi kalau Anda tampilkan dengan cara yang cukup masuk di akal gitu ya, dianggap enggak lah ini mah nggak menghina gitu ya, itu boleh kok. Oke. Nah, di negara-negara tetangga kita, ASEAN sama Indonesia. Jangan pernah Anda berani-berani pasang tadi Jolly Roger bareng sama bendera Singapura. Mas aku nanya, mana yang lebih menghina merah putih? Merobek-robek merah putih atau jual tambang ke asing? Satu. Mengerikan sekali ya pertanyaannya ya. Kedua. We batejo we. Silakan. Mana yang lebih menghina merah putih? Merobek-robek merah putih, Atau? tapi suami istri yang tidak menerima suaminya atau istrinya apa adanya. Karena merah putih itu bukan cuma berani karena benar, tapi menerima kebaikan dan keburukan seperti apa adanya. Saya yakin mahasiswa, kalau yang pertanyaan pertama langsung kan, pas pertanyaan kedua dia agak bingung kenapa itu suami istri. Nah, itu mbak-mbak saya yang bilang bukan berani karena benar, itu karena sekolahan. Merah putih itu gede dan sumsum, itu artinya terimalah dunia ini baik buruk apa adanya, Siap. rangkul semuanya. siap. Ya. Oke, ini saya terpaksa harus bilang ya, itu barangkali nggak apple to apple kali ya. Jadi saya nggak akan jawab karena menurut saya merobek-robek merah putih, apa sih alasan yang bisa diterima bagi orang untuk merobek-robek merah putih? Saya nggak tahu. Mungkin ada nggak? Kadang-kadang orang terpaksa karena lagi Bang kebakaran. Ade, ini ada sebuah narasi di Ya. sosial media ya. Ini agak tajam sih ya. Bendera merah putih terlalu suci, terlalu sakral dipasang di negara sebobrok ini. Itu kata-kata yang Iya, sedang ramai di sosial media. Nah ini mungkin saya juga berpikir Itu ini suara mungkin netizen ya, netizen, yang menurut tidak saya, bisa kita iya. saring Iya, ya Bapak-Bapak iya, ya, iya. yang tidak bisa kita jadi saring, mereka akhirnya yang tidak bisa memasang kita kontrol. lebih memilih memasang bendera Jolly Rogers gitu kan ya. Karena mungkin bendera merah putih belum saatnya dipasang. Seperti Indonesia ini udah mereka apa belum sih? Ini kan selalu banyak berkembang rasa seperti ini ya. Jadi mungkin ini teman-teman para penggemar One Piece ini ingin menyatakan. Ya, saya mau bilang Iya. ya, saya setuju aja. Oke. Misalnya Anda itu merasa bahwa negara ini negara yang sangat busuk, kotor, korup,
belum apapun. Iya, belum merah Kan itu putih. hak Anda Betul. dong. Iya, Ya, iya. saya bilang itu hak Anda. Saya boleh nggak setuju juga dong dengan Anda. Betul. Ya, tapi kan persoalannya adalah kapan kan yang Anda paling takutkan kapan Anda dianggap melanggar hukum kan? Kan itu yang Anda tanyakan. Siap dengan segala konsekuensinya. Ya, jawabannya adalah saya mau bantu nih. Siap-siap. Anda setiap kali Anda menampilkan simbol tertentu harus Anda pikirkan kira-kira orang akan menafsirkan apa ya dengan apa yang saya lakukan ini. Aduh, sorry. Anda sebagai pakar komunikasi, kok Anda sampean, Anda terlalu berjarak. Anda itu berjarak kayak bahasa iklan. Sampean gini loh, jenengan merobek-robek bentuk apa merobek-robek esensi. Mana yang lebih penting, merobek-robek buku nikah atau tidak saling mencintai lagi? Itu gini loh. Saya mau bilang. Soalnya banyak yang kita menghormat bendera Indonesia, tapi jual tambang, jual mana yang lebih itu loh. Harus dijawab Mas Ade, ini udah 2 kali pertanyaan diulang loh Mas ya. Ya, saya termasuk orang yang nggak keberatan kalau tambang dijual ke asing kalau menguntungkan masyarakat Indonesia kan. Jadi tergantung. Tuh kan, gini kebebasan berekspresi Anda juga sangat terbatas. Ketika Anda mendengar saya ngomong sesuatu yang Anda nggak setujui, Anda langsung menyerang saya. Kita jangan begitu. Saya rasa Saya mau bilang gini, sebentar Bang, sebentar ya. Kembali saya mau bilang, Anda mau berpendapat apapun, buat saya nggak ada masalah. Dan Anda juga nggak perlu peduli dengan pendapat saya. Saya cuma mau bilang, Anda kan tanya, kapan saya bisa terancam masuk penjara? Kalau, ya misalnya gini, si Mbah bilang, ya nih, enggak, Mbah bilang ya, Mbah boleh dong, jangan sampean dong ya, nggak mungkin sampean. Mbah bilang, robek-robek aja. Saya menyarankan jangan. Anda direkam gambarnya Anda lagi merobek-robek merah putih. Tujuan Anda adalah sedang memprotes nih. Tapi Anda merobek-robek bendera merah putih. Enggak, nanti dulu. Kita sopan santun nih ya. Jangan, karena itu akan ditafsirkan sebagai menghina merah putih. Sayanya sih enggak. Saya paling ketawa-ketawa ngelihat Anda merobek-robek itu. Bapak akan mengingatkan, itu diperjuangkan berpuluh tahun, kita perang, mati banyak orang. Dia marah, ya. Saya mau bilang, setiap aktivitas yang Anda lakukan, ya, ada konsekuensinya. Saya mengingatkan, jangan lakukan sesuatu yang setelah Anda lakukan, Anda mulai merasa bahwa, coba tadi gua nggak bawa robek-robek, coba gua nggak pasang bendera merah putih dengan si Jolly Roger. Mas Isnur cuman mengingatkan, masalahnya tapi sekarang, ada orang-orang yang over nih. Itu aja tadi udah salah ya. Sebentar, saya mau bilang gini. Tadi kalau Anda pasang bendera merah putih di bawahnya Anda pasang Jolly Roger, Anda kena, saya akan bilang, ya lo harusnya lebih hati-hati lain kali. Ya. Namanya penyesalan di belakang, kita akan segera kembali sesaat lagi Bapak. Tetap di Catatan Demokrasi pemirsa. ya tadi kita dengarkan One Pitch hanya dihubungkan dengan bendera. Jangan hanya dengan bendera Anda hubungkan. Malam ini kebetulan karena berdekatan dengan 17 Agustus bendera. One Pitch pun harus Anda coba sejajarkan dengan, bukan sejajarkan, sinkronkan dengan budaya. Ya, kemudian agama, kehidupan sosial, dan hukum. Itu yang paling penting. Nah, kalau bicara masalah hukum, batasannya apa kebebasan ini? Tadi Pak Armando, Ade Armando sudah menyampaikan, kalau di Amerika Anda mau injak-injak, nggak ada masalah karena hukumnya tidak melarang. Di Jerman beda, berlaku ketat. Di Indonesia sangat ketat. Bahkan sudah ada undang-undang terkait dengan bendera. Nah, ini kita hari ini kan bicara fokus bendera, tapi masalah-masalah lain tentu hati-hati. Jangan masuk ke ranah-ranah yang bermasalah secara hukum.
Oke. Prinsipnya adalah terkait bendera ini sudah diatur baik dalam undang-undang tentang bendera maupun di dalam KUHP yang baru ada itu terkait ini. Terima Nah, kasih Bang terus, Nasrullah. Kita harus muter Bang supaya semuanya sebentar. giliran kebagian. Terakhir saya, Anda cinta merah putih? Cinta, Bang. Betul. Kalau begitu, kalau Anda cinta merah putih, tunjukkan bahwa dalam Anda memilih ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden dan wakil presiden. Pilihlah orang yang berkualitas. Dalam demokrasi dan negara hukum kita membutuhkan ekspresi dan partisipasi warga dengan maksimal. Maka yang penting adalah hargai ekspresi itu dengan berbagai cara. Dan ketika ada pejabat yang keliru, yang justru mereka mengancam demokrasi dengan cara menekan, mengintimidasi, bahkan sekarang melarang di mana-mana. Yang harus diperhatikan adalah hentikan pejabat ini. Jangan sampai menciptakan rakyat takut berekspresi, rakyat takut berbicara. Dan jangan-jangan saya khawatir ketika pejabat seolah-olah ya berlebihan bicara, dia ingin membelokkan sesuatu. Ada apa ini sedang korupsi di mana-mana ini? Ya. Jangan-jangan dia belokkan berita gitu loh. Pesan saya ya kepada adik-adik, Pertanyaan lagi Bang, langsung konklusi nih Bang, jangan pertanyaan lagi Bang. ini negara sudah negara demokrasi. Kebebasan diberi kebebasan. Tapi terarah terukur. Nah, yang kita inginkan silakan bebas, tapi berdasarkan budaya ketimuran. Beritika. Jangan sampai tiba-tiba udah melenceng maki-maki orang, malah kita dituntut. Ya kadang-kadang kita kebablasan. Nah ini saya minta ada silakan. Kalau ada orang yang nggak doyan, sekarang banyak orang nggak senang kritik, betul kan? Ada menteri, ada pejabat, dikritik nggak mau. Kalian laksanakan kritik itu. Ustaz Hilmi. Itu udah saya. Baik, untuk teman-teman One Piece ya, saya mohon maaf, saya sudah memasang 2 bendera merah putih di depan rumah saya. Ya, nggak ikut memasang bendera One Piece seperti yang sedang ramai. Ya. Tapi mempidanakan hal ini, menyebutnya ini makar adalah hal yang berlebihan ya. Jika masyarakat bermaksud protes terhadap pemerintah itu hal yang wajar dalam demokrasi. Setuju Pemerintah sekali. tinggal jawab saja dengan perbaikan pengelolaan negara, penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesimpel itu. Masih banyak hal besar yang harus diurusi. Setuju. Saya senang kalau teman-teman semua itu sangat ingin menegakkan kebebasan berekspresi ya. Tetapi memang Anda harus ingat selalu ada konsekuensi. Saya adalah seseorang yang Mas Isnur sangat tahu ya. Mungkin lebih dari 10 kali saya sudah dilaporkan oleh berbagai pihak karena pernyataan-pernyataan saya. Dan itu tidak menyenangkan loh, capek ya. Karena itu Anda hati-hati ya. Pengalaman pribadi dari Mas Adi Armando, terima kasih Siap. pengalamannya. Mbah Tejo. Ya, saya bangga pada One Piece, bangga sekali tapi agak kecewa karena terlalu sopan gitu loh. Izin. Jadi yel-yelnya wow begitu bilangnya izin gitu loh. Jadi saya Iman tolong Mas Nasrullah yang keras. Dan di wayang ada yang paling keras namanya Wisanggeni. Dia ke siapapun gak takut, ke siapapun kecuali ke Semar. Siap. Itulah. Kecuali Saya usul. Ya. Jadi Bapak-bapak semuanya, teman-teman mahasiswa nakama, terima kasih banyak kita sudah sampai di penghujung. Semoga semuanya bisa saling menghargai perbedaan argumen ya Mbak ya. Saya Andromeda Mercury mengucapkan terima kasih kepada BHS. Tepuk tangan buat BHS boleh. Yel-yelnya boleh buat penutup catatan demokrasi malam hari ini. Yel-yel dari One Piece. Silakan. Saya Andromeda Mercury, selamat malam. Sampai jumpa.